Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,16% ke angka 7.772. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham satu grup yang hari ini naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham EMTK yang hari ini naik 15% lebih ke harga 505. Dan bisa kita lihat di grafik, secara teknikal memang EMTK sebelum sudah mulai membaik. Sebelumnya memang mencoba break garis EMA50 beberapa kali, mencoba break masih gagal. Tapi bisa kita lihat pada tanggal 7 Oktober EMTK sudah berhasil break garis EMA50. Tapi dalam beberapa minggu ini memang selalu tertahan di garis EMA150 yang saat sekitar 440. Dan beberapa kali mencoba break 440 sama 450, EMTK selalu gagal break, sempat terkoreksi, tapi bisa kita lihat walaupun turun, EMTK selalu kuat berada di atas 430. Dan kemarin hari Jumat mulai bergerak naik dan hari ini berhasil melewati garis EMA 150. Jadi walaupun candle masih mencuri garis EMA 150, tapi karena candle hari ini sangat solid, jadi sudah terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati. Sekarang tinggal konfirmasi apakah EMTK berhasil melewati harga 500 yang saat ini berupa resisten psikologis itu EMTK. Dan dari data broker summary untuk EMTK bisa kita lihat sebelumnya asing terus keluar, tapi hari ini asing kembali masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan kenaikan 15% ini juga ini masih ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat EMTK masih ada potensi besar untuk break 500 dan lanjut naik menuju target terdekat di 530 sampai 540. Tapi karena saatnya sudah naik lumayan tinggi, masih ada potensi EMTK untuk terkena pullback sementara atau terkena profit taking sementara. Tapi saat ini menurut saya masih bisa jadikan 480 untuk trend stop apabila teman-teman memang dapat sekitar 440 sama 450. Apabila besok ternyata EMTK terkoreksi gagal melewati 500 dan mulai melemah, tapi jika terpantau melemah tapi kuat berada di atas 480, EMTK menurut saya masih layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang mungkin besok baru mau coba pantau saham EMTK, wait and see dulu. Masih bisa coba pantau di sekitar 500 apabila MTK masih kuat di 500, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing atau trading jangka pendek dengan target tetap di 530 sampai 540. Jadi wait and see apabila ternyata gagal naik di atas 500, sebaiknya tunggu kembali di sekitar 480 untuk entry di sekitar daerah support ini. Tapi untuk yang sudah dapat di harga bawah, menurut saya MTK saat ini masih sangat layak untuk di hold karena sudah mulai ada akumulasi dan sudah mulai bergerak trend. Selanjutnya SCMA juga secara pergerakan sudah mulai membaik walaupun candle hari ini tidak seoke EMTK dan kenaikan hari ini tidak setinggi EMTK. Tapi secara pergerakan bisa kita lihat SCMA sebelumnya mencoba break garis EMA 150 masih gagal break, sempat lanjut turun beberapa kali mengetes 120, SCMA bisa bertahan dan beberapa minggu ini juga SCMA mulai bangkit berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi SCMA kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi garis EMA 150 terlewati. Ya walaupun sempat naik menyentuh 142, tapi secara candle garis EMA 150 di 135 ini belum terkonfirmasi break. Tapi tetap masih menarik untuk coba dipantau. Apabila terkonfirmasi break, SCMA juga akan mulai uptrend. Dengan target kenaikan terdekat ada potensi ke 145 sampai 150. Untuk SCMA bisa kita lihat asing juga satu minggu terakhir masih terus masuk akumulasi. Kenaikan hampir 7% ini juga terpantau ada akumulasi. Jadi untuk SCMA apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Yang baru mau coba entry pun wait and see dulu. Tunggu kembali jika 135, lihat apakah minggu ini SCMA kuat berada di atas 135. Apabila ternyata besok masih lanjut turun kembali di bawah 135 untuk entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar 130 sampai garis EMA 50. Yang saat sekitar 127 apabila teman-teman ingin coba entry sama SCMA. Jadi bisa buy on breakout atau tunggu kembali di support di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Selanjutnya saham Bukalapak juga bisa kita lihat hari ini juga memang naik 2% lebih, tapi secara candle jika dibandingkan dengan teman-temannya tadi, candle untuk Bukalapak tidak oke. Jadi memang ada candle hijau tapi shadow ke atas lumayan panjang, sempat mencoba naik di atas 140 tapi ternyata Bukalapak masih gagal naik dan ditutup di bawah garis EMA 150 yang saat ini sekitar 137 atau 136. Jadi beberapa kali masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 150, Bukalapak belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun sempat menyentuh 150, tapi secara candle garis EMA 150 masih berupa resisten sampai saat ini. Sedangkan support terdekat bisa kita lihat ada di sekitar 130
Dan di bawahnya untuk garis EMA 50 di sekitar 125. Dan secara pergerakan Bukalapak masih sideways. Dan jika kita perhatikan Bukalapak di broker summary-nya, asing terpantau masih terus keluar. Jadi walaupun hari ini naik 2%, asing masih kembali keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan di broker summary pun kenaikan 2% ini bukannya ada akumulasi, ini malah ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Bukalapak menurut saya tetap harus hati-hati. Cara candle-nya masih belum oke, masih belum berhasil break garis EMA 150. Candle hari ini juga tidak meyakinkan. Plus ternyata ini ada distribusi. Sehingga saya lihat Bukalapak masih ada potensi untuk kembali melemah jika terpantau satu minggu ini gagal naik di atas 140. Jadi besok memang masih ada potensi untuk kembali mencoba naik di atas garis EMA 150 sampai 140. Tapi teman-teman harus perhatikan, apabila terpantau Bukalapak gagal bertahan di atas garis EMA 150, saya lihat masih ada potensi besar untuk kembali berada di bawah garis EMA 150 menuju target terdekat di 130 sampai 128. Jadi untuk yang ingin coba entry saham Bukalapak, paling aman bisa wait and see dulu. Lihat apakah minggu ini bisa naik di atas garis EMA 150. Apabila masih gagal, sebaiknya tunggu di bawah untuk entry-nya. Selanjutnya saham SAME atau saham SIM bisa kita perhatikan secara teknikal saat ini masih sideways untuk beberapa bulan terakhir ini. Sebelumnya secara pergerakan mulai membaik, berhasil naik di atas garis EMA 50 150, berhasil break, tapi mencoba naik di atas 310. Saham SIM selalu gagal break, sempat melemah mencoba turun bawah garis EMA 50 140, masih bisa bertahan dari rebound. Tapi tetap saja secara berhasil rebound, naik di atas garis EMA 50 140, tetap mencoba break 310, masih gagal break dan kembali melemah. Tapi hari ini saham SIM masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 50 150. Untuk garis EMA 150 di sekitar 280, garis EMA 50 di sekitar 284. Jadi hari ini masih naik dengan candle lumayan solid. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan hari ini asing terpantau masih keluar tapi jumlah masih kecil. Dan di broker summary terpantau ini masih ada akumulasi walaupun akumulasinya tidak besar. Sehingga dari data yang kita dapat saya lihat saham SIM masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 310. Jadi karena saat ini masih berupa resisten lumayan kuat, pertimbangkan untuk take profit apabila saham SIM masih kesulitan untuk naik di atas 310 sampai 320. Jadi zona ini merupakan zona to take profit apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 150. Karena kenaikan hari ini walaupun candle lumayan solid, tapi tidak ada akumulasi besar. Jadi bisa saja ini hanya technical rebound, tapi mencoba untuk melewati zona resisten ini masih gagal, tetap masih ada potensi melemah seperti pada Agustus dan awal Oktober kemarin. Jadi pertimbangkan untuk swing atau hold saja terus selama saham SIM tidak turun di bawah 280. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.